Sudah dibaca ya apa yang sudah Ya. kita pelajari? Coba jelaskan apa sih tafsir madhabi itu dan apa pentingnya buat kita sebagai mahasiswa atau akademisi. Tafsir madhabi. Madhabi sendiri itu sebuah aliran dari kumpulan dari pemikiran-pemikiran untuk mengumpul untuk apa ya? Suatu pemikiran untuk mencipta suatu aliran dan madhabi sendiri itu ada Syiah, Khawarij, Sunni, sama satunya saya lupa. Dan manfaatnya untuk mahasiswa untuk mengetahui saat menganalisis suatu tafsir, dia mengetahui corak dari penafsiran tersebut. Corak apa sih? Coba tadi pemikiran, tafsir. Coba intinya saja apa tadi? Ada pemikiran, ada madhab. Maksudnya gimana? Intinya Kan tafsir, ada madhab tafsir, ada tafsir madhabi. Kalau tafsir madhabi sendiri apa? Mengkaji tentang apa sih sebenarnya? mengkaji tentang aliran. Madhab sendiri itu definisinya kumpulan suatu pemikiran yang nanti itu membentuk suatu aliran. Pemahaman saya kayak gitu. Kaitannya dengan tafsir, kenapa nggak dikaitkan dengan tafsir? Kenapa pemikiran saja? Kan itu tafsir madhabi, begitu. Berarti apa maksudnya? Samen belajar apa sih, mengkaji apa sih ketika tafsir madhabi, studi tafsir madhabi itu sendiri? Kalau madhab kan pemikiran. Nah, kaitannya dengan tafsir bagaimana? Penafsiran yang menggunakan corak madhabi. Seperti itu. Madhab apa? Madhab apa yang dimaksud? Madhab Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Sunni itu termasuk madhab apa? Teologi. Nah, ya berarti kan kalau tafsir madhabi itu kan kita mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Quran dari segi kecenderungan mufasir terhadap doktrin madhab teologinya. Ya, ada yang seorang mufasir Syiah, berarti otomatis doktrin Syiah dimasukkan ke dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kalau Khawarij bisa jadi doktrin Khawarijnya dimasukkan ke penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Gitu maksudnya ya. Jadi pentingnya apa? Untuk apa sih kita belajar tafsir madhabi? Signifikansinya apa? Pentingnya untuk apa? mengenali corak. Hah? Untuk mengenali corak yang untuk mengenali gunakan dalam penafsiran suatu tafsir. Corak-corak apa yang dimaksud? Sampai kemarin sudah belajar tafsir Syiah ya. Apa yang bisa disimpulkan sih dari karakteristik? Nah, sampai kan tahu coraknya. Oh, ternyata seorang mufasir Syiah itu berarti bercorak madhab Syiah, gitu kan? Jadi tentang tafsir Syiah sendiri, apa sih karakteristiknya atau ciri-ciri yang sudah sampean pahami dari tafsir Aswafi, tafsir Al-Qumi, tafsir Majmu' Al-Bayan, itu apa sih yang sampai dapat simpulkan dari belajar itu semua? Simpulannya mereka ini selalu berdasarkan mengambil mengambil dari hadis dari Ahlul Bait. Ya, terus apa lagi? Rata-rata mereka menjelaskan tentang imamah, konsep Apalagi?
Sudah. Sudah, nggak ada yang lain tentang kesamaan-kesamaan itu tafsir Syiah itu sendiri. Mereka kalau memaknai Mereka ini apa? Memaknai ayat-ayat yang mutasyabihat itu, kalau Sunni kan ayat mutasyabihat itu rahasia Allah, tapi dalam Syiah itu dijelaskan. Ayat mutasyabihat itu bisa dijelaskan. Terus apa lagi? Terus kemarin saya presentasi Toba-Tobai. Jika dibandingkan dengan yang lainnya, bagaimana? Ini kalau Toba itu beliau mengambil dari banyak revisi, bukan revisi apa? Banyak sumber, mengambil dari banyak sumber. Tapi karena latar belakangnya Syiah, jadi beliau meskipun mengambil dari banyak sumber, dari banyak mufasir, beliau cenderung ke Syiah. Dan beliau juga mengatakan kalau ayat mutasyabihat itu bisa dijelaskan, tapi itu kontradiktif sama penafsirannya. Kalau beliau itu mengatakan surat apa itu namanya, huruf muqatta'ah itu merupakan rahasia Allah dan Rasulnya. Itu kontradiktif dengan penjelasan beliau kalau ayat mutasyabihat itu bisa dijelaskan. Ya, karena mungkin terpengaruh madhab dia, jadi cenderung berarti ada tujuan apa seseorang mufasir Syiah itu memaknai ayat itu dari segi teologinya, apa sih tujuannya sebenarnya? Tahu nggak, Mbak Nabila? Ada faktor apa sih sehingga mereka kok nggak objektif, lebih ke subjektivitas mereka karena berdasarkan kecenderungan madhab mereka? Karena ya dari keyakinan mereka yang kalau apa penerusnya Rasulullah itu yang berhak hanya keluarga Ali. Terus apa bedanya antara Syiah Imamiyah sama Ismailiyah, sama hampir sama? Ismailiyah. Hampir sama nggak cara menafsirkan ayat-ayat teologinya? Hampir sama. Soalnya saya hanya menemukan perbedaan itu di Toba-Tobai aja. Di antara tujuan dari penafsiran ayat-ayat teologi itu adalah salah satunya bisa jadi karena legitimasi menguatkan mazhab dia sendiri atau untuk melawan paham-paham yang lain seperti Sunni pada waktu itu, ya kan? Itu juga masuk karakteristiknya. Ya. Dasar penafsirannya apa? Beda-beda apa sama tafsir Syiah? Banyak, Bu. Paradigma atau dasar penafsirannya seorang mufasir Syiah itu sama nggak per orang itu, kayak Al-Qumi, Toba-Tobai gitu, sama nggak? Beda. Coba Ada bedanya di mana? ngambil dari Ahlul Bait. Tapi Samanya kalau itu bedanya, coba Samen bisa memaparkan nggak bedanya? bedanya saya cuma tahu Toba-Tobai, Ibu. Apa coba? Bedanya kalau Toba-Tobai itu beliau juga mengambil dari di Sunni juga. Terus berarti dia tergolong bukan Syiah yang ekstrim ya, bukan yang Rafidhah. Bukan, berarti bisa jadi ada Syiah yang moderat. Percaya itu, Mbak Nabila? Ya, Itu bisa seperti itu. masuk karakteristik apa tidak? Kesimpulan nggak? Bisa nggak? Nah, ya, berarti sampai kan dari belajar itu seperti Al-Qumi itu Syiahnya Syiah yang ekstrim menurut Adz-Dzahabi, ya kan? Terus yang atau Toba-Tobai bisa jadi termasuk yang moderat, atau Barsi juga ada yang menilai moderat. Jadi kan Syiah macam-macam berarti ya. Itu bisa menjadi karakteristik juga, kayak meyakini tahrif Al-Qur'an itu juga macam-macam. Ada yang menyebutkan dia tidak meyakini, Al-Qumi itu yang menyebutkan meyakini, kan bisa. Itu termasuk karakteristik juga, ya. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Khairatul, langsung ya. Bisa dijelaskan sedikit yang saya pahami dari tafsir As-Soffi? Tafsir As-Soffi. Tafsir As-Soffi pengarangnya yaitu Muhsin Kasyafi. Kemudian mengambil metode tafsir bil maksur, kemudian mengambil corak tahlili dan menganut paham Syiah. Syiah apa? Gimana, Bu? Syiah Imamiyah apa Syiah Ismailiyah? Imamiyah. Oh ya. Terus paradigma dia, dasar penafsiran dia dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran gimana paradigmanya? Sebentar. Lupa, Bu. Nah, dia meyakini makna batin, ada makna batinnya dalam Al-Quran tidak? Selain makna zahiri. Ada, insya Allah. Ya, bisa menyebutkan contoh penafsiran karya apa Muhsin Al-Kashani, itu salah satu contoh yang menunjukkan ayat-ayat teologi. Bentar, Bu, barusan ingat. Apa? Atau contoh yang lain yang sampean ingat dari tafsir yang lain, nggak apa-apa, kitab tafsir yang lain tentang ayat-ayat teologi. Bagaimana seorang mufasir itu memaknai ayat-ayat Al-Quran itu? Bagaimana kalau sebentar, Bu. Gimana? Ingat? Lupa? Ya, terus selanjutnya gitu aja. Tentang kesimpulan dari belajar tafsir Syiah kemarin, apa yang bisa disimpulkan? Dari tafsir Syiah, kalau tafsir Syiah itu intinya dari tafsir Syiah, Bu? Ya, kan kemarin kita kan baru belajar tafsir Syiah kan, sampai bisa menyimpulkan nggak ciri-ciri khusus dari tafsir Syiah itu sendiri apa yang sama simpulkan? Menurut saya tafsir Syiah itu tafsir yang menganut paham yang lebih condong ke Ali bin Abi Thalib. Itu saja, nggak ada yang lain? Ada. Benar. Yang menganut tafsir Syiah itu kecintaannya itu melebihi batas. Sampai-sampai mereka melegitimasi akidah dan keyakinan mereka sendiri. Apa lagi? Mereka menggunakan sumber riwayat imam-imam apa tidak? Yang Syiah apa, Bu? Iya, Syiah. Iya, Bu, memakai. Ya, itu kan memang ciri khasnya orang Syiah ya. Dia menggunakan riwayat dari para imam gitu, sampai kepada Rasulullah, Ali, kemudian Rasulullah, kan kayak gitu. Itu termasuk juga bisa jadi ciri-cirinya. Apalagi coba selain itu? Namanya sudah belajar Al-Qumi, sudah belajar karyanya Tabarsi. Apa sih dari mereka itu pasti ada kesamaannya karena mereka sama-sama orang Syiah. Bedanya mungkin ada yang ahli bahasa,
Ada yang itu mungkin ditambahkan ada bahasanya, tapi mesti ada faktor itunya. Apa coba? Kalau menurut saya yang golongan Syiah itu setelah saya yang belajar Al-Qum itu terlalu fanatik terhadap imam-imam mereka sendiri. Kurang lebih ciri khasnya seperti itu. Dan mereka menyatakan bahwa Ali itu lebih mulia dari nabinya sendiri. Nah, terus tentang karakteristik pribadi mufasir sendiri itu gimana dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran? Apakah mereka fanatik atau ada yang agak terbuka, longgar menerima selain sumber-sumber riwayat para imam, selain dari Lali? Apa sampai bisa menyimpulkan seperti itu? Menurut saya, Ibu, Ya. kalau untuk dari dari kelompok 2, 3 sampai 4 itu kan semuanya mengambil paham Syiah. Maksudnya itu pahamnya di Syiah dari At-Tabarsi itu mereka gimana ya? Al-Qurtubi termasuk dia itu orang fanatik 100%, apa dia terbuka juga sedikit untuk menerima pendapat-pendapat selain dari riwayat para imam itu? Kalau Al-Qumi masih menerima bentar, Bu. Ingat nggak penilaian para ulama tentang Al-Qumi itu? Gimana, Bu? Ingat nggak penilaian para ulama terhadap sosok Al-Qumi itu? Sebentar, Bu. Ingat ya, udah cukup ya Mbak Khair ya, yang lainnya ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam berarti Mbak itu. Ini cuma tak masuk kampung Mbak. Ini kan begini. Ini pulau ujian kasih ujian. Iya. Latihan tadi untuk orang sendiri tak kali sulit sekali. Paduan suara tinggal 4 latihan Mbak Dia. Mbak Dia sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Udah dibaca ya materinya. Apa yang sambil pahami dari tafsir madhabi? Kalau penjelasan singkatnya, tafsir madhabi itu tafsir yang bermadzhab, aliran teologi Islam. Seperti itu. Tafsir yang bermadhab. Apa tafsir? Tafsirnya bermadhab, apa mufasirnya yang bermadhab sehingga mempengaruhi penafsirannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran? Coba lebih bahasanya coba lebih di itu. Tafsir madhabi berarti mengkaji tentang penafsiran apa? Mbak Dia? Maaf sinyalnya. Oh iya, coba diulangi lagi. Tafsir madhabi, kita mata kuliah tafsir madhabi ini tujuannya untuk mengkaji apa sih? Oh, ini mengkaji tentang sejarah, corak, atau aliran tafsir. Nah, masa itu kan madhab tafsir ya. Ini tafsir madhabinya, berarti mengkaji tentang apa? Tentang
kecenderungan aliran teologi Islam. Oleh sinyalnya ya, putus-putus. Oleh para sinyalnya agak susah. Iya, lanjut aja. Mengkaji kecenderungan yang punya kecenderungan Aliran madhab siapa? teologi Islam. Yang punya kecenderungan itu siapa? Itu Hah? Syiah, Khawarij, Syiah, Syiah itu kan madhabnya. Syiah, Jadi Khawarij, intinya kita itu tafsir madhabi itu Gimana, Bu? mengkaji. Jadi intinya tafsir madhabi itu adalah kita belajar atau mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Quran dari segi kecenderungan mufasir terhadap doktrin teologinya atau madhab teologinya. Begitu ya kaitannya dengan tafsir. Bisa menceritakan tentang tafsir Al-Qumi secara singkat? Yang sampean pahami? Tafsir Al-Qur'an. Sama contoh Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. teologinya. Contoh ayat Tafsir Al-Qumi itu karya dari Abu Al-Hasan bin Ibrahim Al-Qumi yang lahir di Kufah, Irak, kemudian pindah ke kota Qum. Kemudian Paradigmanya? keunggulan dari paradigmanya, keunggulan dulu ya Bu. Keunggulan dari tafsir Al-Qumi ini induk dari banyak kitab tafsir. Kemudian pengarangnya ini sejaman dengan Imam Al-Asy'ari. Kemudian ayahnya ini jalur riwayat Imam Ar-Ridho. Dan tafsir Al-Qumi ini mengungkap keutamaan dari Ahlul Bait. Terus, ayatnya langsung saja, ayat teologinya, contohnya. Contohnya, saya lupa, kayaknya tentang imamah dari surah Al-Baqarah ayatnya lupa. Yang ingat apa? Yang ingat? Yang ingat saja. Selain tafsir Al-Qumi nggak apa-apa. Contoh ayat teologi. Contoh ayatnya. Kalau contoh ayatnya nggak ingat sih. Pokok tentang imamah sama Ahlul Bait gitu. Ya harus diingat ya. Nanti kalau anu kan nggak bisa. Intinya kan di situ kita tahu ayat-ayat teologi. Terus kesimpulan Mbak Diah dari belajar tafsir Syiah ini gimana? Apa sih ciri-cirinya berarti bisa disimpulkan? Dari tafsir Syiah Al-Qumi atau dari secara keseluruhan? Secara keseluruhan kan kemarin belajar tafsir Al-Qumi atau Barsi atau Batabai semuanya sampai bisa menyimpulkan ada kesamaan nggak? Jadi menjadi karakteristik tafsir Syiah itu sendiri apa? karakteristiknya itu tauhidnya, Apa? terus tauhidnya kenapa? Kan dari doktrin Syiah imamnya. Berarti Ya, salah satu kesimpulannya adalah doktrin Syiah imamiyahnya atau Syiah Ismailiyah itu sebagai dasar dari penafsiran. Nah, kayak gitu kan lengkap. Kalau cuma sekedar tauhidnya kenapa? Kan itu dipertanyakan nanti. Ya, dipelajari lagi ya Mbak Dia ya. Terima kasih ya, dan Mbak Faiko. Ya. Terima kasih.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Faikoh, sudah bisa dengar suara saya? Hujan. Bisa diaktifkan Bisa, kameranya? Bu. Bentar. Ya. Bisa menjelaskan sedikit singkat tentang tafsir karya At-Tabatabai, tafsir Al-Mizan? Kak kedengeran, Bu. Nggak kedengaran? Coba Ya. jelaskan secara singkat tentang tafsir Al-Mizan karya At-Tabatabai. Dengar suara saya? Ya, dengar. Ya, coba dijelaskan singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi latar belakang penulisan tafsir Al-Mizan ini karena karangannya Syekh Muhammad Hussein Tabatabai, yang dimana beliau didesak oleh mahasiswanya yang berada di Universitas Keagamaan Qum yang berada di Iran. Mereka menginginkan agar Tabatabai mengumpulkan artikel-artikel maupun tulisannya itu dijadikan sebuah tafsir tersendiri dengan sistematis sehingga bisa dimanfaatkan oleh umum. Tafsir ini menggunakan metode tahlili. Sumbernya Birroi dan corak penafsirannya Syiah. Contoh ayatnya coba sebutkan, ayat teologi. Contohnya itu Al-Imran. Ya, gimana memaknai ayat itu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Yang dimaksud di sini memperoleh adalah sampai. Sedangkan kebaikan itu melakukan perbuatan yang baik. Dan amal baik ini sifatnya umum, baik berupa amaliyah ataupun amaliyah dohir ataupun batin. Nah, Tabatabai pada penjelasan ini memberikan maksud pada makna batinnya ayat bahwa menginfakkan harta benda yang disenangi di jalan Allah merupakan salah satu rukun untuk memperoleh albir atau kebaikan itu. Ya, sudah. Ya, terima kasih Mbak Faiko. Ya, saya lanjut ke yang lain ya. Lu Farah keluar lagi nih. Amir. Fatimatus.
Mbak Amira. Mbak Amira ini absennya nomor berapa ya? Mbak Amira? Amira Putri. Oh, Putri ya? Mbak. Keluar lagi. Mbak Fatima. Iya, Bu. Apa lanjut ya? Dekat masjid ya suaranya. Oh, masih kiroah. Iya, Bu. Iya, Mbak, coba jelaskan tentang tafsir Madhabi. Tafsir Mazhabi. Jadi tafsir Mazhabi itu adalah salah satu dari madhab tafsir yang bercorak Mazhabi, di mana dalam tafsir itu kecenderungan pembahasannya yaitu mengenai tentang teologi atau kalam. Tentang singkatnya begitu, Bu. Bisa menjelaskan singkat tentang tafsir Majmu'ul Bayan fi Tafsiril Quran karya At-Tabarsi? Tafsir Majmu'ul Bayan itu adalah karya Syekh At-Tabarsi, yaitu tergolong tafsir Syiah Imamiyah yang moderat, dalam artian tidak terlalu cenderung ke penafsiran Syiah. Jadi beliau moderat dalam hal tidak terlalu memaksakan kehendak aliran beliau sendiri. Dan juga dalam tafsir itu tergolong tafsir yang baik, karena dalam tafsir tersebut mengandung banyak ilmu. Dia mencantumkan berbagai banyak pembahasan, jadi tidak fokus terhadap pembahasan beliau. Contohnya bisa menyebutkan contoh ayat teologinya At-Tabarsi? Contohnya yaitu dalam surat Al-Baqarah pada ayat innama waliyukumullah, pada ayat Al-Baqarah ayat 55 itu beliau menafsirkan bahwa orang-orang yang beriman itu, beliau menafsirkan bahwa orang-orang beriman itu adalah Ali dan keturunan-keturunannya itu. Berarti Juga gimana, Bu? ya, Dan juga kekurangan kitab itu beliau terlalu subjektivitas dalam menafsirkan ayat. kami setuju nggak dengan penafsiran seperti itu? Sebenarnya termasuk penafsiran yang baik apa tidak? Iya, termasuk penafsiran yang baik. Karena beliau mengungkapkan tafsir-tafsir dalam penafsiran tersebut sangat sistematis dan beragam metode. Beliau mencampurkan munasabah ayat, ada dari segi berbagai ilmu, meskipun memasukkan paham teologinya ya. Tapi kan tertutupi dengan pembahasan yang lain. Penafsirannya ya, terima kasih Mbak Fatimah. Lanjut Mbak Farah ya. Juga, Bu. Fatimah terus. Ya, sampai bisa live.
Mbak Farah. Mbak Farah. Oh, halo, Sudah dengar suara saya? sudah Bu. Ya, coba kita sudah belajar tafsir Al-Qumi, tafsir Asy-Syafi'i, tafsir Majmu' al-Bayan, Al-Mizan, dan banyak lagi ya. Apa yang bisa disimpulkan setelah belajar tafsir itu tentang tafsir Syiah? Kemarin kan baru tafsir Syiah ya. Apa saja Ya, ciri atau kesimpulan sampean dari tafsir Syiah itu sendiri? dari apa yang telah dipelajari, saya dapat mengetahui beragam macam penafsiran, khususnya dalam aliran Syiah ini. Gitu. Terus bisa menyebutkan contohnya? Contoh tafsirnya Bu apa gimana? Sehingga itu merupakan ciri khasnya. Apa contohnya? Sehingga tafsir Syiah itu dikatakan seperti sampean tadi bilang. Ada nggak contohnya? Bentuk penafsirannya? Ya, ya. Bentuk penafsirannya karena kita sebagai dari mazhab Sunni untuk memahami dan menerima tafsir Syiah ini menurut pemahaman Sunni, tafsir Syiah ini tergolong tafsir yang menyimpang kebanyakan. Contohnya, bisa menyebutkan contoh ayatnya dari salah satu kitab tafsir atau salah satu mufasir Syiahnya? Seperti tafsir Al-Qumi, saya lupa ayatnya Bu, cuman di situ kan ada di contoh dalam pertemuan yang lalu, itu terdapat tambahan oleh golongan Syiah ini, ditambah oleh Al-Qumi ini, ditambah pada ayat tersebut, ditambah kata fi alihi, begitu Bu. Karena apa itu? Penambahan itu? Karena Al-Qumi kenapa? Karena Al-Qumi meyakini Al-Quran yang sekarang itu mengalami perubahan. Gitu. Ya, istilahnya apa kalau dalam keilmuannya itu? Tahrif. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Farah. Lanjut ya ke Iya Mbak Bu, terima kasih. Suci. Ya. Mbak Suci, dengar suara saya? Mbak Suci?
Lama ya loadingnya. Ya. Sinyalnya agak lemah ya. Diaktifin apa namanya audionya. Nggak kedengaran suaranya Mbak Suci. Mbak Suci. Silakan audionya dinyalain. Nah, nggak bisa dah. Kenapa nggak bisa? Error. Oh, kalau gitu nanti dulu ya Mbak Suci ya. Dan giliran Mbak Mas Pisal dulu ya. Biar nggak lama kelamaan. Bisa out dulu ya. Oh, Zahra. Mas Pisal. Ya Mas Pisal, bisa diaktifin kameranya. Ya, Mas Pisal bisa menyebutkan nggak tentang kelebihan dan kekurangan dari tafsir Syiah yang sudah kita pelajari dari kitab tafsir ini? Iya, Bu. Ya. Untuk kelebihannya mungkin dari pandangan Syiah sendiri, yakni tafsir Syiah ini memiliki sebuah tafsir yang lengkap. Karena bagi Syiah itu merupakan rujukan yang paling baik untuk melakukan penafsiran. Kemudian kekurangannya bagi pandangan lain ini dianggap sebagai tafsir yang tidak termasuk tabu gitu, Bu. Dianggap sebagai dianggap oleh ulama lain selain Syiah itu tafsir ini tabu karena penafsirannya itu berdasarkan dari 12 imam Syiah tersebut, Bu. Mungkin itu, Bu, yang saya ketahui. Jadi ada ciri-ciri khusus nggak sih dari tafsir Syiah? Kalau saya bisa menyimpulkan seperti itu. Karakteristiknya apa sih dari tafsir Al-Qumi, tafsir Asy-Syafi'i, tafsir Al-Mizan, semuanya itu ada nggak yang bisa didapatkan dari sehingga nanti ada karakteristik tafsir Syiah? Apa? Itu, Bu, sumber dari penafsirannya itu, Bu. Kayak yang kemarin saya dari pembahasan kitab tafsir Al-Syafi'i karya Al-Kasyani itu yang dicontohkan di hadis itu kan mengambil disandarkan pada Ahlul Bait Syiah itu, Bu. Terus ada lagi selain itu? Itu, Bu, yang saya pahami, Bu. Ada nggak tujuan politis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran oleh mufassir Syiah itu sendiri? Mungkin selama yang saya ketahui mungkin ada, Bu. Kalau yang dijelaskan dulu di semester sebelumnya itu adanya unsur Bu, kayak semacam mungkin politik, Bu, untuk mempertahankan madhab Syiah sendiri itu, Bu. Mempertahankan keadaan Syiah di dunia ini, di dunia Islam. Berarti itu bisa jadi karakteristiknya nggak dari tafsir Syiah itu sendiri? Oke, bisa, Bu. Nah, terus apa mereka meyakini adanya makna batini? Apakah tidak para mufassir Syiah itu? Mungkin ada, Bu. Saya kurang tahu itu, Bu. Iya kan ciri-ciri khasnya tafsir Syiah kan itu. Mereka meyakini menggunakan takwil, kadang-kadang menafsirkan dengan batini selain dari zahir ayatnya ya.
Itu bisa jadi Oh, nggih. karakteristiknya. Terus adakah karakteristik pribadi seorang mufasir itu sendiri? Apakah dia kategori Syiah yang fanatik, apa moderat? Ada nggak seperti itu? Kalau yang tafsir Syiah, mufasir Syiah itu seperti yang kayak moderat itu itu Bu, kayak yang kemarin dibahas itu Bu. Lupa nama tokonya Bu, yang selain dia juga mengambil dari sisi ulama Syiah, dia juga mempertimbangkan dari segi kontekstual yang zaman kontemporer dan mengambil juga sumber dari itu Bu, Nabi Muhammad dan para sahabat. Untuk Berarti yang ciri Syiah saja itu mungkin hanya mengambil sumbernya yang Syiah saja itu Bu, rujukannya gitu. Al-Qumi itu termasuk Syiah yang gimana karakteristiknya?